Kalau saya luruskan dalam bentuk klarifikasi, jawabannya tidak menerima kekalahan. Karena itu yang kemarin saya bilang ke dia. Ternyata semua orang hanya melihat hasil akhirnya. Oki kalah dari Ali Akbar. Tapi ternyata ada sesuatu yang belum banyak diketahui. Setelah ramai jadi bahan perbincangan, Oki akhirnya memilih angkat bicara. Klarifikasi yang disampaikan justru memunculkan pertanyaan baru. Apa sebenarnya yang terjadi? Tonton sampai habis, karena penjelasan Oki bisa jadi tidak seperti yang kalian bayangkan. kalau saya luruskan dalam bentuk klarifikasi, jawabannya tidak menerima kekalahan. Karena itu yang kemarin saya bilang ke dia. Ternyata tidak ada salahnya dia. Ternyata memang betul. Si Ali nih, betul apanya nih? Betul yang kayak dia bilang alasannya kemarin kenapa dia kalah di ada benarnya juga. Di combat. Di combat. Yang dia bilang kalau 1 minggu sebelumnya kan saya special show, dalam hatiku apa yang bisa mengganggu? Apa yang bisa mengganggu? Ternyata tidak sesimpel itu memang. Setelah saya alami dengan padatnya jadwalku, apa bisa? Ya, karena dari saya tampil di Bang Ari, jiwaku saya habiskan di situ. Ketika saya di Palu, ketika penampil pasti paham ini. Untuk orang awam bilang ini alasan. Ternyata yang Ali Akbar bilang itu, si Ali itu bilang si Ali kemarin, itu, kemarin dia begini karena capek habis show sebelumnya. 6 hari loh. 6 hari dia show sebelumnya. Dia bilang capek. Bagaimana saya yang 3 hari? Ada setengah lagi saya punya. 6 hari saja kau tidak bisa mengeluarkan jiwa itu. Kau masukkan kau yang baru. Bagaimana saya yang 3 hari? Saya coba profesional dan saya tidak goyang, Cing. Saksi bilang pujian itu instastory-nya memang unggul 12, tapi semua orang itu unggul 12 apa maksudnya nih? 12 lebih banyak. Lebih banyak 12. Lebih banyak 12 dan bahkan ada yang story dia tidak story saya. Biasa kan story begitu. Semua orang bahkan ada kita orang story foto sama-sama berdua begini, dia dikasih pasang mahkota, emot mahkota. Saya tidak. Tapi tidak apa-apa. Bukan kalah saya, Cing. Cuman dia yang lebih perform karena dia lebih nganggur. Dia yang lebih kosong. Dia yang lebih tidak diajak Bang Ari. Saya yang lagi begitu. Tapi apakah saya gagal di situ? Tidak gagal. Cuman memang kurang. Ada 1 beatku yang hilang. Dan saya lihat gestur gembiranya karena dia tahu itu beat Pamungkas, Cing. Dia nonton saat lo perform. Yang kapal, yang materi kapal, yang durasinya 6 menit, yang bisa di callback, yang bisa dibermainkan fakta lagi, itu nyawanya hilang itu. Yang satu ini, seandainya yang lain yang hilang, kayak yang materi tentang bintang Emon yang dijaga negara apa semua, tak lenyap kau, tidak akan membawa dengan yang lain. Sedangkan yang kapal ini kita bisa tarik di Nope, kita bisa hilang itu, Cing. Ya sudah kuasa Allah dan saya lihat dia itu yang kayak bekasnya semangat, tapi ada yang gestur begini. Senang, gestur happy. Iya, maksudnya. Tapi saya sudah tidak semurka itu. Saya itu yang kayak terus ada yang bilang kita orang di akhir-akhir ini sudah mulai posting sama-sama, ini sama-sama. Orang pikir, jangan akur dulu. Kamu tidak tahu hatiku. Ini barang ini cuma untuk kepanjangannya untuk podcast center. Mau tidak mau kita orang itu di podcast center 1 ruangan, Cing. Cing Abdel pernah jadi bintang tamu. Kayak saya cuma mau hilangkan canggungnya saja. Tapi kalau kebencianku dengan dia tidak bisa hilang karena ini orang jahatnya jahat betul, Cing. Emang masih jahat? Ya Allah, Cing. Ini di kampungku, ini tanahku. Dijejerlah orang bafoto. Badudulah begini, tak, foto semua orang. Masih foto pertama, Cing, dia so cabut kameranya. Dia sudah senyum-senyum ketawa bikin konten gembira kalau dia lebih sehabis perform. Langsung bikin video, langsung bikin konten. Orang rame meminta foto, tidak fokus dia sama orang yang foto. Euforia sampai 5 hari di Palu. Pergi keliling kuliner karena pujian itu tidak habis. Orang memain mini soccer, dia ini kayak pemain Ahmad Bustomi, Firman Utina yang datang di kampung, orang satu mini soccer itu datang meminta foto dengan dia. Karena dia lo ada gak di situ? Ada di situ. Lo dimintain foto gak? Ada yang karena tidak enak saja. Ada Oki sekalian Jo. Ayo Oki sekalian Jo. Karena momennya dia ambil euforia itu dalam hatiku. Ini so terlalu. Sampai saya liburan di Palu untuk keluargaku 5 hari. 5 hari juga dia di sana. Maksudnya sudah di Jakarta kau ganggu saya, datang kau di Palu dalam waktu yang lama.
Maksudmu. Makanya saya bilang, jadi apakah kalau Cing Abdel bilang isu yang dia beredar itu, kalau dia seakan-akan begini-begini, ada saksiku, Bang Diki Divi, dia juga gestar di situ. Saya tidak yang kayak hening, Cing. Saya lanjutkan, saya profesional walaupun 3 hari waktuku itu membadani kembali. Tapi memang dia lucu sekali. Kalau lucu dia lucu. Lucu sekali, tapi 6 menit pertama goyang dia, hampir gugup dia. Meledak tawa. Saya duduk bersila dengan penggalan video wawancanda yang mengangkat derajatku itu. Pang! Saya masuk, ini dia, kita masuk potongan video. Saya di Palu duduk bersila. Semua orang ketawa. Naik. Masuk. Orang awam. Backsoundnya sudah tidak dibermainkan. Saya, backsound itu adalah premis. Setupnya di situ, duduk bersila tanpa aba-aba, 2 menit tepuk tangan. Judi loh itu, kalau bukan penampil asli. Iya. Dia waktu itu yang 1 menit diem, bener-bener diem. 2 menit, Cing. 2 menit ya. Kan maksudnya ya. Ada yang menangis lagi nih. Ada yang menangis potong video lagi nih, Cing. Iya, maksudnya kan kalau emang mau bikin gimmick itu 2 menit diem, kita yang diem di atas panggung, penontonnya mah ketawa. Iya. Bertanggung jawab. Iya, ini mah 2 menit diem, bener-bener diem semua. Harusnya marah. Ini yang diem gue, lu mah ketawa gitu. Ya udah, saya 2 menit akan diem aja. Iya. Kandau 2 menit diem, semua diem. Satu gedung diam. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Iya. Tapi lo mengakui keunggulan dia, bukan kekalahan lo. Lo nganggap itu kalah nggak? Saya tidak kalah. Sebagai penampil saya selesaikan. Walaupun ada yang hilang, saya bertanggung jawab, dan dapat ketawa. Tapi ketawanya memang tidak sebesar dia. Dan waktu itu tidak ada penjurian, tapi dia vonis dia menang. Oh, nggak ada penjurian? Tidak ada, ini Terus show dia- kok. Ini menghibur. Terus dia ngaku dia menang tuh dari mana? Dari sakit hati, Cing. Berangkat dari sakit hati. Enggak, maksudnya untuk memvalidasi bahwa dia menang. Kalau yang combat kan ada juri. Ada juri. Ada validasinya. Yang menang memang secara penjurian. Iya. Nilainya segini. Gua sama Panji kemarin kalah karena nilainya gue lebih rendah. Nah, lu sama Ali pada saat itu ada nilai juga. Ada nilai. Ada nilainya. Dia sendiri yang beri nilai untuk penampilannya. Kalau untuk secara umum, untuk teknis anak-anak komunitas tidak memberikan itu, Cing. Terus dia bilang dia yang menang. Gas sendiri aja, klaim sendiri. Dari dia punya itu, Cing, berangkat dari lama kalah. Cing tahu tidak rasanya orang lama kalah? Lama kalah dalam segala hal. Di podcast center kalah. Di ini kalah. Begitu dia dapat spotlight besar, bertahan di Palu 5 hari, dapat endorse sama helm Palu murah. Dia pakai helm di Jakarta dari Palu, itu semua. Banyak endorse masukin dia di Palu. Kita terlalu menikmati anunya itu, kasihan. Jadi ketika dia vonis dia menang tanpa juri itu, mungkin dia menang dalam bentuk emosionalnya, Cing. Dan saya menghargai itu. Saya tidak mau bilang di depannya. Emangnya kita dinilai ya? Nah, seandainya kalau ada nilai, tidak ada juri. nggak ada juri. Seandainya kalau ada, saya juga akan lebih total kan, Cing. Menurut Iya. ini bukan pembelaan nih. Iya. Ini akan lebih rame lagi nih. Akan orang, ini wawancara ini memperkeruh yang mereka sudah joget di Bollywood. Minta maaf. Kita orang baku hantam, baku pukul. Tapi kalau musik India, kita tahu kenapa? Naluri. Bersatu. Iya, naluri. Masa kecilnya kita orang dipukul. Masa kecil ingatannya kita orang nonton India yang kalau tak kancing di depan dengan keluarga, tak kancing diambil kasirnya, ditaruh odol, dilap dengan kapas, masuk lagi. Iya. Itu nostalgia itu kami tidak bisa. Kayak kami berpelukan di Bollywood itu, Cing. Tapi kalau yang kemarin di Palu dibilang Dia menang. Emang nggak ada. Itulah penjelasan dari Oki mengenai apa yang terjadi setelah pertandingan melawan Ali. Akbar pada akhirnya
Setiap orang tentu punya sudut pandang masing-masing. Yang terpenting, kita bisa menyikapi perbedaan pendapat dengan saling menghargai dan tetap menjaga sportivitas. Kalau menurut kalian, apakah klarifikasi dari Oki sudah menjawab semua pertanyaan yang selama ini muncul? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dengan tetap santun dan saling menghormati. Jangan lupa tekan tombol like jika video ini bermanfaat, subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru seputar dunia komika dan podcast, serta aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.